Hai, ketemu lagi di channel ini. Seperti biasa, kalau lagi libur, kita coba jalan-jalan di properti yang ada di Kota Palembang. Dan kali ini, karena aku kebetulan lagi menuju ke arah PTC Mall di Kota Palembang, lewat Jalan Basuki Rahmat, ada salah satu perumahan yang oke juga nih kayaknya. Makanya, aku udah kesini, dan ini udah parkir. Di depan saya, itu udah ada rumahnya. Langsung kita akan coba cek seperti apa. Coba kita turun dulu guys. Nah, ini dia perumahan dari Basuki Rahmat Residen di belakang kita. Oke, nih. Oh, itu dia perumahannya. Dan bareng sama saya itu udah ada, kita akan ketemu sama di situ sudah ada Mas Heri. Nah, kali ini saya sudah dengan Mas Heri. Saya kebetulan hari ini jalan-jalan ke daerah Basuki Rahmat. Ini ada satu perumahan, konsepnya mungkin townhouse, dengan plan dari developernya akan ada 8 rumah di sekitaran sini. Nah, ini adalah ambience. Total ada 11 ya? Ini 2 unit. Oh, di sini ada 2 unit, tapi ini belum dibongkar ya? Belum. Oke, nah di depan kita itu udah ada 1 unit rumah contoh. Nah, ini penampakan pintunya guys. Ya, pintunya lumayan bagus ya. Ini termasuk pintu model multiplex yang lumayan mahal lah ya kalau kita lihat. Karena di sini ada perpaduan HPL yang lurus ke bawah vertikal, motif kayu, lalu di sini dipadu dengan motif horizontal dan tengah-tengahnya dikasih nut putih. Oke, jadi kelihatannya premium tuh. Walaupun dia bukan kayu solid, tapi ini harganya bisa jutaan ya Mas Heri ya. Iya. Nah, ini handle-nya sih ya oke juga, standar ya. Kalau kita tutup, oke, jadi smooth ya, nggak nyangkut-nyangkut, nggak macet-macet pokoknya. Ini kunci yang bagus. Oke, nah ini kita udah di dalam, penampakannya seperti ini guys. Oke, tuh. Jadi mungkin karena namanya rumah minimalis, rumahnya juga kita lihat ukurannya cukup proper untuk pasangan muda atau pasangan milenial. Tapi kita review sedikit. Kalau dari dalam penampakannya itu, kalau tadi di luar kita udah lihat jendela-jendelanya ya. Nah, menariknya di atas pintu itu juga ada jendela, dan di atasnya juga udah dikasih jendela. Nah, fungsinya udah pasti ini untuk cahaya masuk dari luar. Jadi tidak boros listrik ketika siang hari. Nah, untuk atapnya sendiri ini udah dibuat model drop ceiling ya, dengan satu tempat lampu ya, model mungkin Edison light atau bola lampu yang disiapkan di atas. Oke, dikasih profil aja di ujungnya, itu sederhana aja. Nah, itu bagian atasnya. Sekarang kita lihat bagian bawahnya. Kalau bagian bawahnya ini udah menggunakan keramik 60x60 ya. Kalau ada orang bilang motifnya model granit atau homogeneous style ya, 60x60. Sehingga nutnya bisa tipis kayak gini. Ya, betul ya Mas Heri? Iya. Nah, dan di pinggirnya itu udah pertemuan antara keramik sama tembok, itu udah dikasih keramik juga atau dikasih plain ya, dengan bahan keramik juga. Jadi kalau mau ngepel, mau bersih-bersih, itu nggak ngotorin dinding ya Mas Heri ya? Iya. Keren. Nah, coba kita cek guys, bagaimana sih tukangnya mengerjakan perumahan ini. Nah, kalau dilihat ini sudutnya presisi ya, jadi kayak cocok banget buat kamu yang memiliki jiwa perfeksionis. Kalau dia kurang presisi, kayak misalkan finishing ini ada yang jendol segala macam, kadang-kadang
kurang membuat nyaman dari pemilik. Nah, jadi sedangkan daun jendela sendiri ini udah kita contohin buka ya. Dua ruas itu jendela hidup. Nah, seperti ini, dan di tengah-tengah itu jendela mati, dan ini pakai aluminium. Jadi bahannya udah aluminium warna putih dan dikasih kayak apa namanya, silen atau mungkin nut di ujung-ujungnya gitu. Dan sini itu adalah silennya warna putih. Keren sih. Oke. Di sini udah disiapin kontrol listriknya dan juga ada colokannya satu. Colokan cukup banyak ya. Kalau kita lihat di sini ada satu ya. Lalu di situ menuju ke pintu dapur belakang ada satu, dan di samping ini juga ada satu di belakang pintu. Oke, ini adalah ruang tengah. Kurang lebih penampilan ruang tengahnya seperti ini guys. Sekarang kita menuju ke kamar. Kalau kita lihat kanan dan kiri itu berarti sebelah kanan kamar utama ya Mas Heri ya? Iya. Kita masuk kamar utama. Kalau pintunya sama aja ya. Jadi menggunakan dari bahan seperti pintu utama di depan tadi, dengan kusen ini aluminium juga ya. Menggunakan bahan aluminium, lalu ada stoppernya di tengah-tengah seperti ini. Jadi pada saat ditutup, nah, jadi dia langsung stoppernya membuat pintu ini tertutup dengan halus. Nah, kalau ini cicak, cicaknya bingung tuh, ngapain tuh? Oke, nah kamarnya ini guys, ini kamar utamanya. Kalau dilihat sih ukurannya ini kurang lebih 3 kali 3,5 kurang lebih ya, kesananya 3,5, lebarnya itu kurang lebih 3 meter mungkin. Lalu di sini langsung ada jendela 2, itu kedua-duanya adalah jendela hidup. Lihat ya. Oke, dan ini bukan aluminium, juga aluminium yang bagus sih ya, karena rapi, instalasinya rapi, pemasangan juga rapi. Oke, kita dari kamar pertama, kita sekarang masuk ke kamar kedua yang ada di depannya. Oke, nah di sini juga sama sih, menggunakan pintu dengan bahan yang sama seperti yang lain. Jadi pintu itu seragam guys, dengan kusen masih aluminium, dan sini pintunya ini sama seperti yang lain. Jadi dia dikunci atau diikat 3 ya, sama yang bawah satu lagi. Jadi 1, 2, ini 3. Jadi pintunya lebih kokoh. Nah kita masuk, ini ukurannya lebih kecil ya. Ini kurang lebih 3 kali 3 mungkin ya, atau 3 kali 2, 75. Dan ada satu jendela di sini yang tersambung ke belakang, bagian taman belakang yang merupakan sisa dari tanah rumah ini. Oke, atapnya juga udah dikasih plafon, tapi sederhana saja, tidak ada profil-profilan, cuma ada satu profil minimalis, tidak ada model drop ceiling atau up ceilingnya, dan dikasih satu rumahan untuk lampu. Oke, dan sudah disiapin colokan di sebelah sini ya. Nah, dari sini kita keluar, lalu kita menuju ke antara kedua kamar, ada kamar mandi. Tuh. Nah, kamar mandi ini pun menggunakan pintu yang sama guys ya. Jadi pintu bahan multiplex di finishing dengan HPL dengan motif kayu yang sama. Cuma memang sayangnya kalau di kamar mandi sebaiknya bahannya fiber atau bahan yang lebih tahan air kali ya. Oke, nah menariknya di sini di dalam kamar mandi itu keramiknya itu full sampai ke atas, sampai ke atap tuh. Dan di atasnya sudah ada untuk connecting menuju ke plafon. Jadi kalau mengontrol instalasi listrik atau yang lainnya di atas itu sudah ada connecting dan masuknya melalui kamar mandi. Ini udah oke sih. Nah dari lurus itu kita lihat motif keramiknya itu ada 2 ruas keramik itu yang motifnya berbeda. Udah pasti di sini mungkin adalah tempat nanti walaupun sekarang belum dipasang ya, sepertinya akan diberikan ini kerannya
ini akan diberikan shower ya sepertinya, dan di bagian sini itu sudah dikasih lubang untuk kloset sudutnya ya. Dan ini menariknya menggunakan keramik. Ini motifnya apa ya, agak seperti berserat celana jeans kayak gitu ya. Ini udah banyak sih yang jualnya keramik seperti ini di toko-toko bangunan sekarang ya. Dan ini juga sama, menggunakan motif seperti batik-batik seperti itu ya, bagus. Dan sudah juga dikasih, tidak lupa dikasih ventilasi udara dengan kaca es kalau kata orang, kaca yang tidak tembus pandang dari luar. Oke. Lantainya sendiri itu sudah menggunakan lantai motif bunga-bunga dan keramik yang kasar. Oke. Nah, dari kamar mandi, sekarang kita ke bagian terakhir di belakang nih. Ya, di sini sebenarnya udah pakai pintu juga, pintu yang sama dengan pintu yang lain. Ya, pintu multiplex dengan HPL motif kayu, dan kita terkoneksi ke bagian dapur. Nah, bagian outdoor dapur ini sudah dibangun kitchen dengan sink yang tidak begitu dalam ya. Oke, udah dikasih apa namanya jaringan untuk penampung kotoran. Sini kerannya belum dipasang, tapi ini model dapurnya menggunakan juga keramik homogeneous style ukuran 60x60, warna yang sama dengan lantai utama di dalam rumah. Sedangkan lantai dapur sendiri ini menggunakan keramik motif kasar ukuran 40x40 warna abu-abu. Nah, colokannya udah dikasih sebelah sini guys. Oke. Nah, ini adalah lebih tanah dari belakang dapur guys. Ini kurang lebih 2 meter lah ya, dan lebarnya ya sekitar 3 meteran ya. Bisa kamu manfaatkan untuk ya sesuai kehendak, mau extension dapur, buat taman, tempat cuci, atau tempat jemur di bagian belakang rumah ya. Nah, lalu tersambung ke samping ya. Nah, itu sekitar 1,5 meter tersambung ke samping dan tersambung ke bagian samping. Oke. Nah, itu kurang lebih guys review dari rumah Basuki Rahmat Residence dengan rumah contoh 1 biji ini. Oke, nah sekarang ini aku udah ketemu lagi sama Mas Heri. Mas Heri ini sebagai informasi, beliau adalah salah satu tim dari developer dari perumahan Basuki Rahmat Residence ya. Jadi bukan bagian marketing. Jadi mungkin ada informasi yang bisa ditanya ke Mas Heri dan bisa dijawab. Ada juga mungkin yang enggak. Tapi aku mau nanya 3 hal nih Mas. Pertama, ini perumahan ini tuh tersedia berapa tipe rumah berapa aja sih? Untuk tipe rumah sih ini yang lagi dibangun ini tipe 55 ini. Oke. Yang kita lagi cek ini sekarang tipe 55. Tipe 55, luas tanah 98. Terus di samping juga ada tipe 55. Ada 4 unit. Terus di depan nanti ada tipe townhouse tipe 88 2 lantai. Oh, 2 lantai. Ada 4 unit juga. 4 unit. Oke. Terus ada 2 unit lagi tipe 180 2 unit. Luas tanah juga luas 180 190. 2 lantai juga. 2 lantai juga. Oke. Nah, kira-kira ini proses pembayarannya gimana sih Mas? Dan berapa aja harganya? Berapa sampai berapa gitu? Ini sorry ya nanya Mas Heri ini. Iya. Siapa tahu bisa jelasin kan? Kalau marketingnya mungkin lagi libur hari ini. Iya. Halo Pak. Untuk harga yang tipe 55 ini untuk luas tanah 98 harganya 863. Oh, yang ini sekarang 863. Oke. Untuk luas tanah 98 tipe 55. Untuk yang luas tipe 88 ini beda-beda ini untuk luas tanahnya. Ada yang sekitar 79 luas tanahnya. Oke. Iya dah. Jadi nanti kalian bisa langsung tanya nanti ke bagian marketingnya. Aku akan cantumin nomor marketingnya di perumahan ini.
Nah, jadi nanti bisa langsung cek di situ untuk informasi lebih lanjut. Nah, yang terakhir nih Mas, ini kira-kira perumahan ini tuh kelebihannya apa sih dibanding perumahan lain? Untuk sini lokasi nyaman, tenang, Oke. nggak bising, nggak yang sudah tuh daerah tinggi di sini, bebas Oke. banjir pasti. Oke. Udah itu dekat dengan kota nih, nggak jauh ke bandara, nggak jauh. Oke, benar-benar. Iya. Karena ini di pusatnya kota di Basuki Rahmat, nggak jauh dari Simpang Polda. Iya. Wah, jadi kalau misalkan yang nanya nih biasanya di mana sih lokasinya? Nanti aku taruh alamat detail di kolom deskripsi ya. Jadi boleh mengacu ke keterangan yang ada di deskripsi. Nah, terus, kayaknya udah cukup nih ya. Karena Mas Heri bukan marketing utamanya, jadi saya nanya nggak boleh banyak-banyak. Nanti Mas Herinya pusing. Tapi saya makasih banyak udah ditemani Mas Heri. Kasih Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.